Hai, namaku Bella dari podcast Nuraga. Tempatmu menuangkan isi hati. Di podcast ini, kamu bebas bercerita apa aja dan menuangkan isi hati kamu. Di sini, aku bakal menjadi tempat curhat kamu, sekaligus perwakilan dari perasaan kamu. Jadi hari itu hari Rabu dan aku baru aja kelar kelas. Dan kebetulan hari ini tuh lagi ada waktu senggang, jadi aku sekalian aja mau record podcastnya. Nah, hari ini aku mau ngebahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan instan gitu. Nah, jadi sebenarnya siapa sih yang gak suka sama instan? Kita tuh bisa dapetin apa yang kita mau dalam waktu sekejap, terus gak usah ngapa-ngapain lagi. Tapi sebenarnya menurut aku sih instan tuh gak ada ya. Kenapa gak ada yang namanya instan? Kalau misalnya kita lihat dari mie instan yang tulisannya itu udah instan, bahkan si mie instan ini pun gak ada yang namanya langsung jadi. Ya walaupun kayak waktu bikinnya sangat pendek atau gampang banget cara bikinnya, bukan berarti kita gak usah ngapa-ngapain kan. Bukan berarti sesuatu tuh bisa dengan gampangnya masuk ke hidup kalian, dan gak mungkin dengan gampangnya kalian gak ngapa-ngapain, gak usah kasih effort apa-apa, tiba-tiba mie instannya tuh udah jadi gitu. Jadi sebenarnya instan itu cuman lebih cepat mungkin ya, lebih cepat daripada yang lain. Tapi sebenarnya gak ada yang bisa langsung muncul di depan mata sih. Kecuali kalian dibeliin gitu. Mungkin pada saat kita mau melakukan sesuatu yang baru, kita pasti tahu lah ya, semuanya itu emang gak ada yang instan dan gak ada yang gampang. Nah, tapi kita belum tentu nih udah bayangin betapa susahnya pekerjaan itu atau hal apa yang mau kita lakuin itu tuh ada banyak resikonya ternyata. Tapi mungkin kita belum bayangin aja karena kita belum melalui itu, kita belum mulai. Kalau misalnya kita mau bikin bisnis ataupun kita mau mengubah tubuh kita atau mau membawa diri kita menjadi lebih baik lagi, sebenarnya tuh banyak banget perjuangannya dan juga banyak banget tantangannya yang harus kita hadapin. Dan kita juga harus ngurusin tentang kehidupan kita juga kan, bukan cuman kehidupan atau pekerjaan yang harus kita lakuin kan. Kita juga harus belajar, kita harus menjaga kesehatan juga, dan lain-lain. Nah, kenyataannya pas kita itu lagi ngalamin begitu banyak permasalahan tentang segala macam, yang pertama kita tahu pasti ya lama-lama kita capek lah ya. Nah, kalau udah capek, besok-besoknya kita jadi merasa terbebani banget sama apa yang sebenarnya lagi kita kerjain. Dan aku juga pernah berada di fase itu. Dan aku jadi mikir, sebenarnya apa yang aku kerjain itu sesuai gak sih sama passion aku? Sesuai gak sih sama keinginan aku? Kenapa kalau misalnya aku tuh gak didesak siapa-siapa buat melakukan suatu hal, dan emang yang aku pilih sendiri untuk melakukan hal itu, kenapa aku malah merasa terbebani sama keinginan dan impian aku sendiri? Jadi aku tuh bingung, sebenarnya aku tuh maunya apa sih? Dan ternyata yang aku mau itu adalah sesuatu yang instan. Aku tuh emang mau melakukan sesuatu yang baru, tapi aku tuh maunya langsung sukses, pengen langsung dapat duit, pengen langsung dikenal sama orang, tanpa aku melihat adanya proses sama sekali di balik itu. Jadi tuh udah tergiur banget sama yang namanya instan. Soalnya apapun yang terjadi, ya kita gak usah berlama-lama gitu kerjanya. Kita gak usah kasih effort apa-apa. Sama kayak teknologi zaman sekarang yang benar-benar udah canggih banget.
Zaman sekarang tuh kita bisa nyontek lewat Google, abis itu Kopas juga bisa, mau nyari gambar apa juga bisa. Gampang banget kan? Dan kita juga gak usah mikir apa-apa. Kita gak usah mengolah otak kita buat nyari informasi gitu loh. Kita tinggal cari aja di internet. Terus, sadar gak sadar, kita itu sebenarnya cuman fokus sama hasil akhirnya doang, bukan di prosesnya. Kayak misalnya kita bisa kaya atau kita bisa terkenal, kita bisa cantik atau ganteng, atau misalnya kita bisa punya kehidupan yang emang kita impiin gitu. Nah, gara-gara itu kita jadi mikirnya kalau semua itu bisa kita dapetin dengan waktu yang singkat, dengan gampang. Tapi balik lagi, sebenarnya instan tuh gak ada, guys. Dan waktu itu aku juga punya ekspektasi bahwa dalam sekejap itu aku bisa langsung jago atau langsung bisa berhasil dalam bidang apapun. Aku jadi berekspektasi kalau misalnya sebenarnya tuh aku udah jago dari awal. Padahal aku tuh bukan apa-apa, gak bisa apa-apa, terus aku juga gak punya persiapan yang cukup, dan aku tuh gak punya pengalaman sama sekali. Tapi karena aku kira semuanya tuh gampang di zaman sekarang, aku jadi berekspektasi terlalu tinggi sih. Terlalu nganggap remeh gitu yang namanya perjuangan menuju sukses. Dan abis kita merasakan sendiri betapa susahnya, kita bakal tiba-tiba merasa capek di tengah-tengah atau males. Dan kita jadi sadar bahwa ternyata bener ya, emang semuanya itu berjuang dari nol. Kalau misalnya kita juga gak pernah merasain yang namanya susah, itu kita kayaknya gak bakal tahu sih betapa susahnya gitu. Gimana pun caranya kita sok-sokan ngertiin orang lain, atau kita nyoba buat menghibur orang lain yang lagi susah. Kalau misalnya kita sebenarnya gak pernah rasain proses yang panjang, kita kayaknya gak bakal ngerti sih. Nah, bisa juga pas kita itu lagi berusaha sekuat tenaga, proses tuh bakal menjadi sesuatu yang menyedihkan mungkin. Salah satu faktornya yang aku hadapin sendiri itu karena aku tuh terlalu banyak halu di awal. Padahal tuh gak kayak gitu loh, ekspektasi sama realita tuh beda jauh. Yang aku kira bisa langsung sukses, realitanya ternyata enggak. Terus proses itu jadi sesuatu yang susah banget buat kita jalanin atau kita hadapin. Soalnya yang pertama kita bakal harus berusaha buat menyikapi kegagalan kan. Kalau misalnya kita gagal, kita harus cari cara supaya kita bisa bangkit lagi. Dan itu menurut aku susah karena gak semua orang bisa melakukan hal itu gitu loh. Dan kalau misalnya semua orang bisa kayak gitu, kayaknya semua orang tuh bakal sukses juga. Gak bakal ada orang yang gak sukses. Terus selain itu juga mungkin kita tuh harus mengubah segala rencana kita yang sebenarnya udah kita pikirin dari lama nih. Yang kita kira udah mateng persiapan kita, ternyata belum gitu loh. Harus kita ulang lagi dari awal. Terus kita juga harus berusaha buat terus jalan apapun yang terjadi, walaupun sebenarnya kita tuh udah capek banget. Dan aku sendiri juga pernah bilang kalau misalnya menyerah itu ternyata gampang banget. Tapi aku sendiri pun kayak merasa agak sayang juga buat melepaskan apa yang udah aku bangun. Walaupun sebenarnya apa yang aku bangun itu belum jadi, tapi at least kita udah mencoba dan kita tuh udah membangun gitu, pernah membangun sesuatu, pernah membuat sesuatu. Mungkin kamu juga bisa motivasiin diri sendiri dengan cara ya kita set goal aja dan kasih tujuan yang jelas. Dan kamu juga bisa buktiin ke orang lain sama diri sendiri. Kayak, gue punya kelebihan loh.
gue bisa loh dengan kerja keras gue, akhirnya gue mencapai hal ini. Atau ternyata gue tuh bisa gitu. Dan menurut aku itu lumayan efektif buat diri aku sendiri sih. Soalnya kalau misalnya aku mau menunjukkan skill aku kepada orang lain, atau aku mau buktiin ke orang lain yang pernah bilang aku tuh gak bisa apa-apa, aku jadi lebih semangat gitu. Jadi itu bisa jadi motivasi buat kalian. Tapi kadang itu ya pasti ada malesnya lah ya. Pas kita merasa otaknya super sibuk, dipenuhin sama banyak hal, itu biasanya jadi malas banget buat ngelakuin apapun yang harusnya kita lakuin gitu. Dan sebenarnya aku juga nggak tahu sih gimana caranya supaya kita nggak merasa malas atau capek gitu buat belajar atau mengembangkan skill kita. Karena kita kan gak mungkin dong terus-terusan termotivasi setiap hari, setiap saat. Ada kalanya juga kita tuh merasa capek dan lelah. Dan itu harusnya wajar kan? Jadi sebenarnya pikiran pengen instan tuh kayaknya sih kurang tepat dan toksik juga. Karena sebenarnya yang membuat kita berhasil tuh emang prosesnya. Dan mungkin pas kita ini udah sukses, kita bakal menghargai adanya proses yang dulu pernah kita lewatin, yang pernah kita pelajarin semua dari masa lalu. Dan berkat kita semua yang udah bertahan, yang udah belajar dari nol, semua yang bisa kita raih itu tuh membuat kita jago atau membuat kita sesukses ini dalam melakukan suatu hal. Dan ada juga yang pernah bilang kalau ternyata kebahagiaan itu juga bisa datang dari prosesnya. Jujur awalnya aku merasa itu aneh banget sih, karena mana mungkin sih proses yang susah banget tuh bisa jadi sesuatu yang menyenangkan buat kita. Tapi lama-lama aku juga jadi merasa kalau ternyata aku juga kangen gitu loh sama semua proses yang pernah aku laluin di masa lalu. Pas aku flashback lagi, ternyata lucu ya kayak gini. Dan semua permasalahannya itu nggak cuman hal negatif doang, ada hal-hal positif juga. Jadi buat teman-teman yang di luar sana yang lagi dengerin, mungkin kalian itu lagi mengusahakan sesuatu. Semoga kalian bisa tetap termotivasi, lebih semangat lagi. Dan aku juga mau ingetin kalau sebenarnya kalian tuh gak sendirian dalam menghadapi suatu masalah. Karena kita semua tuh pasti punya masalah kita masing-masing, punya sesuatu yang pengen kita raih. Dan mungkin kita bisa berusaha bareng. Kayaknya sih segitu aja yang mau aku bahas hari ini. Nah, buat kalian semua yang pengen cerita atau curhat, kalian bisa kirimin ke nuraga.kita@gmail.com. Kalian bisa cerita apa aja sih tentang masalah pertemanan kalian, tentang hubungan kalian, tentang masalah sosial, pokoknya banyak lah, semuanya bisa kalian ceritain. Kalau misalnya kalian tuh punya masalah yang mengganjal di hati dan kalian gak tahu mau cerita ke siapa. Terus buat kalian yang dengerin di YouTube, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram sama Twitternya Nuraga. Buat Instagramnya nuraga.kita, sama Twitternya di podcast Nuraga. Mungkin kalian bisa kepo-kepoin. Salam aku, Bella. Semoga harimu menyenangkan.